Pernahkah kamu merasa lelah karena selalu berusaha membantu semua orang? Kamu selalu ada ketika teman membutuhkan bantuan. Selalu mengalah saat keluarga meminta sesuatu. Selalu berkata, iya, ketika rekan kerja meminta bantuan tambahan. Tetapi anehnya, saat kamu sendiri sedang kesulitan, tidak banyak orang yang benar-benar menyadarinya. Akhirnya kamu mulai merasa kosong, merasa capek, merasa tidak dihargai. Lalu muncul pertanyaan di dalam hati. Apakah salah jika sesekali aku memikirkan diriku sendiri? Banyak orang merasa bersalah ketika mulai fokus pada dirinya sendiri. Mereka takut dianggap egois, takut dibilang berubah, takut disebut tidak peduli. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Fokus pada dirimu sendiri tidak berarti mengabaikan orang lain. Fokus pada diri sendiri berarti memastikan bahwa kamu tetap memiliki tenaga, kesehatan, pikiran yang jernih, dan hati yang kuat agar bisa terus mendukung orang-orang yang kamu sayangi. Hari ini kita akan membahas mengapa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, tetapi sebuah tanggung jawab. Dan mungkin, setelah selesai mendengarkan video ini, cara pandangmu akan berubah selamanya. Bayangkan sebuah ponsel. Setiap hari digunakan untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, menonton video, bahkan membantu orang lain. Tetapi tidak pernah diisi ulang baterainya. Apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat ponsel itu akan mati. Bukan karena kualitasnya buruk. Bukan karena tidak berguna. Tetapi karena energinya habis. Manusia juga seperti itu. Kita bisa terus memberi waktu, memberi perhatian, memberi tenaga, memberi uang, memberi semangat. Namun jika kita tidak pernah mengisi ulang diri sendiri, suatu hari kita akan kehabisan tenaga. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya kita yang menderita. Orang-orang yang bergantung pada kita juga akan ikut merasakan dampaknya. Inilah mengapa menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini adalah investasi agar kita tetap mampu memberi. Mari kita lihat contoh yang sangat sederhana. Seorang ibu setiap hari mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, bahkan terkadang masih bekerja mencari penghasilan. Ia selalu mendahulukan kebutuhan semua anggota keluarga. Namun ia hampir tidak pernah beristirahat, tidak pernah memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Lama-kelamaan tubuhnya mulai sakit, pikirannya mudah lelah, emosinya menjadi tidak stabil. Akhirnya hubungan dengan keluarga ikut terganggu. Padahal masalah utamanya bukan karena ia kurang mencintai keluarganya. Justru karena ia terlalu lupa mencintai dirinya sendiri. Begitu pula dengan seorang ayah. Setiap hari bekerja keras dari pagi hingga malam. Lembur tanpa henti. Jarang tidur. Jarang memeriksakan kesehatan. Semua dilakukan demi keluarga. Tetapi ketika tubuh mulai sakit dan tidak mampu bekerja lagi, siapa yang akhirnya kesulitan? Seluruh keluarga. Artinya, menjaga diri sendiri justru merupakan salah satu cara terbaik menjaga orang yang kita cintai. Ada sebuah analogi yang sangat terkenal. Ketika berada di dalam pesawat, pramugari selalu memberikan instruksi. Jika terjadi keadaan darurat dan masker oksigen keluar, pasanglah masker untuk dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Bukankah membantu orang lain lebih mulia? Jawabannya sederhana. Jika kamu pingsan karena kekurangan oksigen, kamu tidak akan mampu membantu siapapun. Pelajaran ini berlaku untuk kehidupan. Kamu tidak bisa memberikan ketenangan jika hatimu sendiri penuh kekacauan. Kamu tidak bisa memberikan semangat jika dirimu sendiri sudah kehilangan harapan. Kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan jika setiap hari hidupmu dipenuhi kelelahan. Maka mengisi ulang dirimu sendiri adalah sebuah kebutuhan. Sayangnya, banyak orang Indonesia tumbuh dengan keyakinan bahwa selalu mengalah adalah tanda kebaikan. Padahal tidak selalu begitu. Kadang kita berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Kadang kita memaksakan diri membantu padahal kondisi keuangan sendiri sedang sulit.
Kadang kita terus tersenyum meskipun sebenarnya sedang menangis di dalam hati. Semua dilakukan agar tidak mengecewakan orang lain. Tetapi siapa yang menjaga dirimu? Belajar mengatakan tidak bukan berarti menjadi orang jahat. Itu berarti kamu memahami batas kemampuanmu. Bayangkan sebuah gelas berisi air. Jika gelas itu penuh, kamu bisa menuangkan air kepada orang lain. Tetapi jika gelas itu kosong, apa yang bisa kamu berikan? Tidak ada. Begitu pula dengan hidup. Isi dahulu gelasmu. Tambah ilmumu. Barulah kamu bisa menjadi sumber manfaat yang jauh lebih besar. Seringkali kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Melihat media sosial. Melihat teman sudah sukses. Melihat tetangga membeli rumah. Melihat saudara memiliki mobil baru. Tanpa sadar kita terus mengejar kehidupan orang lain. Padahal perjalanan setiap orang berbeda. Fokus pada diri sendiri berarti berhenti berlomba dengan kehidupan orang lain. Mulailah berlomba menjadi dirimu yang lebih baik dibandingkan kemarin. Mungkin hari ini kamu membaca 5 halaman buku. Besok 10 halaman. Hari ini kamu menabung Rp10.000. Besok Rp20.000. Hari ini berjalan kaki 10 menit. Besok 15 menit. Kemajuan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Rumah megah tidak selesai dibangun dalam sehari. Kesuksesan juga begitu. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Karena itu jangan terburu-buru ingin terlihat hebat. Lebih baik bertumbuh perlahan tetapi pasti. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka menunggu hidup menjadi sempurna sebelum mulai mencintai diri sendiri. Menunggu kaya, menunggu berhasil, menunggu dipuji, menunggu dihargai. Padahal menghargai diri sendiri bukan hadiah setelah sukses. Menghargai diri sendiri adalah bahan bakar menuju kesuksesan. Orang yang menghargai dirinya akan menjaga kesehatannya, menjaga waktunya, menjaga pergaulannya, menjaga pikirannya, dan menjaga masa depannya. Bayangkan seorang petani. Ia tidak memanen setiap hari. Ia menanam, membersihkan rumput, menunggu dengan sabar. Begitu pula dirimu. Setiap buku yang kamu baca, setiap olahraga yang kamu lakukan, setiap kebiasaan baik yang kamu bangun, setiap rupiah yang kamu tabung, semuanya adalah benih. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, tetapi suatu saat nanti, kamu akan bersyukur karena tidak pernah berhenti merawat dirimu. Ketika dirimu bertumbuh, orang-orang di sekitarmu juga akan ikut merasakan manfaatnya. Keluargamu mendapatkan versi terbaik dari dirimu. Teman-temanmu mendapatkan semangatmu. Anak-anakmu belajar dari teladanmu. Rekan kerjamu merasakan energi positifmu. Semua itu berawal dari satu keputusan sederhana. Berani fokus pada dirimu sendiri. Jadi mulai hari ini, jangan merasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk beristirahat. Jangan merasa bersalah ketika belajar hal baru. Jangan merasa bersalah ketika menjaga kesehatan. Jangan merasa bersalah ketika menabung untuk masa depan. Semua itu bukan bentuk keegoisan. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Karena semakin kuat dirimu, semakin besar manfaat yang bisa kamu berikan kepada dunia. Ingatlah selalu, fokus pada dirimu sendiri tidak berarti mengabaikan orang lain. Justru dengan menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat, kamu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi penolong yang lebih baik bagi banyak orang. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Karena ketika dirimu bertumbuh, kehidupan orang-orang yang kamu cintai juga akan ikut bertumbuh bersama.